Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Susiswo MSI selaku Ketua Jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Agung SPD MSc selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2021. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA 2021, Saudara Hanif Izzuddin Zakli. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor 2021, Saudara Muhammad Rifki Atabari. Yang saya banggakan teman-teman panitia serta seluruh peserta mahasiswa baru jurusan Matematika angkatan 2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Mat Club 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Mat Club adalah kegiatan diskusi dan belajar bersama mahasiswa jurusan Matematika tingkat 1 dengan tentor yang berkompeten pada bidangnya. Pelaksanaan kali ini diadakan untuk mempersiapkan UTS Matematika jurusan Matematika UM angkatan 2021. Mat Club 2021 mengusung tema persiapan diri meraih prestasi di masa pandemi. Perkenalkan, saya Noviana sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Mat Club pada sore hari ini. Teman-teman yang berbahagia, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, acara yang ketiga yakni penyampaian materi, acara keempat yakni sesi tanya jawab atau diskusi, lalu acara yang terakhir yakni penutupan. Pada kegiatan Mat Club hari ini akan diawali dengan sambutan Ketua Pelaksana Mat Club. Kepada Laili Putri Maharani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah masuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Dr. Susiswo MSI selaku Ketua Jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung SPD MSc selaku dosen pendamping Himatika Vektor tahun 2021. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2021, Saudara Hanif Izzuddin Zakli. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2021, Saudara Muhammad Rifki Atabari. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia serta seluruh peserta mahasiswa baru jurusan Matematika angkatan 2021. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan Mat Club 3 ini, di mana kegiatan Mat Club 3 ini difokuskan pada persiapan UTS mahasiswa baru angkatan 2021. Semoga dengan adanya kegiatan Mat Club 3 ini, teman-teman dari mahasiswa baru angkatan 2021 terbantu dalam mengerjakan soal-soal UTS di pekan depan. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Laili. Selanjutnya, untuk membuka kegiatan Mat Club 2021 secara resmi akan disampaikan oleh Ketua Umum HMJ Matematika. Kepada Mas Muhammad Rifki Atabari, saya persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas kah? Terdengar jelas, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman mahasiswa 2021. Yang terhormat Ketua Jurusan Matematika, Bapak Dr. Susiswo MSI. Yang terhormat dosen pendamping HMJ Matematika Vektor 2021, Bapak Muhammad Agung SPD MSc. Yang terhormat tentor pada Mat Club 3,
pada kali ini Saudara Ahmad Helvi dan Saudara Azza Maulana. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA 2021 Saudara Hanif Izzuddin Zakli, beserta para pengurus Himatika Vektor dan para peserta yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dari moderator maupun ketua pelaksana, di sini Med Club sebagai wadah atau fasilitas dari Himatika sendiri untuk teman-teman mahasiswa tingkat 1 ya pada semester ini, itu untuk mahasiswa angkatan 2021 di Med Club 1 dan 2 kemarin untuk mahasiswa angkatan 2020. Nah, tujuannya di sini agar teman-teman mahasiswa matematika dapat mempersiapkan selama UTS nanti agar lebih matang. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum paham terkait materinya atau mungkin ada hal-hal yang belum dijelaskan oleh Bapak Ibu dosennya. Di sini harapan kami dapat mewadahi dan memfasilitasi teman-teman semua agar teman-teman semua dapat mempersiapkan UTS-nya dengan baik. Ya. Nah, maka dari itu silakan khusus teman-teman mahasiswa Matematika 2021 dimanfaatkan dengan baik apa yang sudah kami fasilitasi. Mungkin kalau memang ketika virtual meeting ini mungkin dari teman-teman masih belum ada pertanyaan atau tanggapan, mungkin nanti di luar forum jika memang ada yang masih dibingungkan bisa coba ditanyakan ke teman-teman panitia seperti itu. Dan karena tadi juga disuruh meminta membuka acara ya, saya mewakili Pak Agung selaku dosen pendamping dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Med Club 3 resmi dibuka dan dimulai. Untuk selebihnya saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari selama persiapan maupun nanti setelah kegiatan apa yang dilakukan panitia mungkin ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada baik tentor, panitia maupun peserta yang membantu dalam menyukseskan kegiatan Med Club pada hari ini. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rifki. Baik, selanjutnya adalah hadirin yang berbahagia. Agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh tentor pengantar aljabar. Saya persilahkan kepada tentor pengantar aljabar yaitu Saudara Ahmad Helvi untuk menjelaskan materi mengenai pertidaksamaan kuadrat. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Helvi Haryadi dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Di sini saya sebagai tentor aljabar. Sebelumnya saya memohon maaf jika nanti dalam pelaksanaan ini saya kurang bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Sebenarnya karena saya ini dari Kalimantan, jadi agak lumayan susah untuk berbahasa Indonesia dengan baik. Baik, di sini saya akan izin share screen, ya. Oke, baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas yaitu tentang pertidaksamaan. Oke, di sini kita akan membahas tentang
pertidaksamaan kuadrat. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau tulisannya kurang jelas karena ini juga baru coba-coba untuk menulis di sini. Jadi yang pertama, pertidaksamaan kuadrat tentu tidak asing dengan kata pertidaksamaan, ya, karena sebenarnya pertidaksamaan kuadrat ini telah kita pelajari di SMA kelas 10 sebenarnya. Mungkin kelas 9 SMP juga ada. Nah, jadi bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C, yaitu dengan kurang dari 0. Atau mungkin nanti ini ada beberapa bentuk, berarti ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari, dan ada lebih dari sama dengan. Jadi ketidaksamaan itu kan seperti itu. Jadi nanti penyelesaiannya itu yaitu berupa interval. Nah, selanjutnya dalam hal ini pertidaksamaan berarti nanti solusinya itu berupa interval. Jadi misalkan ada contoh, misalkan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, ini lebih dari 0 misalkan. Nah, di sini ingat kalau pertidaksamaan itu tanpa sama dengan, berarti nanti di garis bilangan itu ada bulat lingkaran, yaitu kosong. Artinya dia tidak memenuhi, artinya dia itu kan berarti tidak sama dengan, artinya tidak memenuhi untuk di titik tersebut. Itu mungkin bisa kita ganti supaya lebih oke, misalkan min 3. Oke, di sini kan berarti kita yang pertama kali berarti kita mencari titik kritis. Ya, titik kritis. Oke, titik kritisnya itu berarti persamaannya itu harus disamakan ke 0 dulu. X kuadrat min 2x min 3 itu sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini pakai pemfaktoran itu lebih mudah sebenarnya kalau masih dalam x kuadrat. Artinya koefisien dari x kuadrat itu masih 1. Jadi itu lebih mudah untuk menggunakan pemfaktoran. Tapi sebenarnya kalau memang tidak memungkinkan untuk pakai pemfaktoran, kita bisa menggunakan rumus ABC. Nah, di sini yang memenuhi apa? Negatif 3 plus 1. Berarti nanti kita peroleh x negatif 3 itu sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Nah, atau nanti x plus 1 itu sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Berarti ada dua titik kritis yaitu negatif 1 dan 3. Nah, dari sini kita uji titik dulu. Nah, uji titik yang mana yang intervalnya positif, yang mana intervalnya negatif, yang mana intervalnya positif. Nah, sebelumnya berarti kita misalkan dulu pada interval, pada interval x kurang dari negatif 1 misalkan. Kita mau ambil yang mana? Kita misalkan mau ambil x-nya sama dengan negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 2 ini kita substitusi ke sama ini. Oke, berarti ini menjadi min 2 kuadrat min 2 dikali min 2 3. Ini hasilnya 4 tambah 4 kurang 3, berarti hasilnya 5. Apakah benar 5 itu lebih dari 0? Nah, yaitu benar. Berarti di sini positif. Selanjutnya untuk interval x kurang dari 3 lebih dari negatif 1, berarti misalkan kita ambil 0 karena itu yang lebih mudah, berarti x sama dengan 0. Jika x-nya 0 berarti hasilnya negatif 3. Nah, negatif 3 itu kurang dari 0, berarti ini tidak memenuhi, artinya dia itu negatif. Dan selanjutnya untuk interval yang selanjutnya, maaf ya di sini aja.
Untuk interval selanjutnya yaitu interval X lebih dari 3. Yaitu kita ambil X sama dengan 4. Nah, kita ambil X sama dengan 4, berarti nanti diperoleh 4 pangkat 2 kali 4 dikurang 3. Berarti di sini 16 dikurang 8 dikurang 3 sama dengan 8, 11, 5. Oke, 5 itu lebih dari 0 atau 5 itu positif. Nah, ingat kalau pertidaksamaan kita apa? Lebih dari. Berarti kalau lebih dari 0 berarti dia selalu positif. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Nah, sebenarnya untuk dalam hal ini sebenarnya kalau kita ingin metode cepatnya, kalau yang saya pelajari metode cepatnya yaitu misalkan soal kita tadi apa? X kuadrat. Sebentar. Oke, X kuadrat negatif 2X negatif 3 lebih dari 0. Jadi kita yang pertama kan sudah menentukan titik kritisnya, yaitu tadi negatif 1 dan berapa? Negatif 1 dan 3. Ya, negatif 1 dan 3. Nah, ini biasanya kalau yang lebih mudah itu kita ambil 0. Ya, kalau kita ambil 0 berarti dia hasilnya negatif 3. Artinya tandanya apa? Tandanya negatif. Oke, tandanya negatif. Nah, karena ini kan rumusnya itu persamaan kuadrat, artinya kan grafiknya itu apa? Berupa parabola, mungkin seperti ini atau nanti seperti ini. Berarti akan ada selang-seling antara positif dan negatif. Jadi kalau di sini kan X-nya positif, fungsinya ini positif, di sini negatif, di sini positif. Jadi kalau kuadrat itu persamaan kuadrat itu pasti selang-seling karena kita lihat bahwa grafiknya itu seperti parabola ini. Jadi nanti selang-seling. Kalau di sini negatif berarti di sini positif, di sini positif. Jadi tinggal lihat ketidaksamaan kita itu apa. Kalau lebih dari berarti dia positif. Nah, itu untuk yang tidak sama dengan. Nanti kalau dia itu misalkan X kuadrat min 4X min 5 itu kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti kita cari titik kritis atau titik bantu di sini. Nah, lihat bahwa itu ada tanda sama dengan. Oke, kalau ada tanda sama dengan berarti di sini bulatannya penuh. Artinya dia itu memenuhi. Oke, selanjutnya berarti kita mencari titik kritisnya dengan faktor yaitu X min 5 X plus 1. Nah, selanjutnya berarti diperoleh di sini X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Berarti di sini negatif 1, di sini 5. Nah, jadi nanti tinggal kita lihat, kita mengambil titik 0. Nah, jadi 0 itu bisa di antara sini. Nah, kalau di soal kita itu berarti 0 di interval yang ini, di interval yang di tengah. Nah, berarti di sini 0, kita masukkan ke pertidaksamaannya berarti hasilnya negatif. Nah, berarti ini negatif. Karena tadi selang-seling, berarti ini positif, ini positif. Karena X kurang dari, berarti hasilnya 0 atau negatif. Berarti yang negatif di sini. Oke, berarti nanti HP-nya itu X sedemikian. X kurang dari sama dengan 5
X kurang dari X lebih dari sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk ketidaksamaan ini sudah lumayan dikuasai karena ini sebenarnya sudah kita pelajari ya tentunya. Oke, selanjutnya untuk untuk moderator ini apakah dilanjutkan untuk materi selanjutnya? Iya, boleh Kak dilanjutkan dulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sebelumnya itu dulu apakah ada pertanyaan dulu untuk ketidaksamaan? Aku ada. Saya kembalikan ke forum, apakah ada pertanyaan? Kita sambil jalan aja diskusi. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ketidaksamaan rasional. Oke, ketidaksamaan rasional. Apakah share screen-nya belum muncul, Mbak? Masih terlihat, Kak? Kayaknya terlambat. Biasanya kita akan membahas ketidaksamaan rasional, yaitu untuk ketidaksamaan rasional yang kita ketahui bahwa rasional itu bisa dibilang yaitu bilangan berupa pecahan. Artinya kalau ketidaksamaan rasional atau di sini bisa disebut ketidaksamaan fungsinya, fungsi rasional. Jadi nanti bentuknya fx per gx itu nanti di sini ketidaksamaannya apa? Dan itu harus di sebelah kanan atau ruas kanan itu 0. Kalau belum 0, terpaksa kita dulu sederhanakan supaya di sebelah kanannya itu 0. Nah, nanti ini bisa seperti ini atau mungkin nanti seperti ini. A per fx. Nah, jadi kenapa penyebut untuk ketidaksamaan rasional ini setidaknya penyebut itu harus merupakan fungsi. Karena kalau pembilangnya itu fungsi, itu akan menjadi ketidaksamaan biasa aja. Bisa disebut ketidaksamaan biasa, tapi tidak khusus ke rasional. Jadi bentuknya nanti ada seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita langsung aja ke contoh soal. Misalkan ada 2x plus 1 per x min 1 itu lebih dari 0. Nah, di sini untuk ketidaksamaan rasional itu ada memiliki syarat. Mungkin ada yang sudah tahu syaratnya yaitu pada penyebut. Nah, dalam hal ini penyebut itu tidak sama dengan 0. Artinya kalau penyebutnya sama dengan 0 berarti nanti dia tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya nih, karena penyebut tidak sama dengan 0 berarti kita peroleh nanti titik kritisnya yaitu x min 1 itu tidak sama dengan 0, berarti x tidak sama dengan 1. Berarti kalau dia tidak sama dengan, berarti nanti pada garis bilangan dia tidak akan penuh, artinya tidak memenuhi. Nah, selanjutnya ini kan baru di penyebut. Oke, selanjutnya ke pembilang. Nah, selanjutnya ke pembilang ini harus ke titik kritis. Artinya nanti titik kritis yaitu harus sama dengan 0.
2x plus 1 itu sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1 per 2. Nah, dilihat lagi untuk ketidaksamaannya, karena ketidaksamaannya itu tanpa sama dengan, berarti di sini nanti bulatannya itu oke. Itu bulatannya itu pasti tidak penuh ya untuk penyebut karena dia tidak sama dengan. Nah, kalau namanya pembilang itu bulatan itu penuh atau tidak, memenuhi atau tidak, yaitu di ketidaksamaannya. Jadi kalau ketidaksamaannya itu ada sama dengan, berarti di pembilang itu bulatannya penuh. Nah, jadi bulatannya penuh karena di soal yang di contoh ini tidak ada sama dengan, berarti tidak penuh. Oke, selanjutnya berarti ada 2 hipotesis. Nah, berarti ada berapa interval? Ada 3. Nah, kalau mungkin ini kalau masih diingat di SMA kelas 1 juga, karena baru saja saya mengajar les, itu sama aja materinya tentang ketidaksamaan rasional. Ya, jadi selanjutnya uji titik. Ya, uji titik yaitu ada interval, ya, ada tanda pembilang, mungkin di selanjutnya aja soalnya agak panjang. Oke, ada interval. Oke, tadi interval kita itu negatif setengah dan 1. Jadi ada interval, ada tanda pembilang, itu ada tanda penyebut, habis itu ada tanda fungsinya. Itu ada tanda fungsinya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena yang kita ketahui kalau pembagian itu mempengaruhi tanda pembilang dan penyebut. Ya, itu mempengaruhi. Jadi yang kita ketahui kalau negatif bagi positif itu hasilnya negatif dan bentuk lainnya. Nah, selanjutnya di sini kan ada 3 interval. Oke, interval yang pertama apa? X kurang dari setengah. Nah, X kurang dari setengah. Oke, mungkin kita lihat dulu soal kita ini. 2x, nah, 2x plus 1 per x min 1 lebih dari ini. Lebih dari lebih dari 0. Mohon maaf kalau suaranya agak terganggu karena sedang hujan. Apakah suaranya masih jelas? Masih jelas, Kak. Nah, untuk interval yang pertama yaitu interval x kurang dari negatif 2. Jadi pada hal ini kita mau ambil yang nilai x berapa, asalkan itu masuk tadi interval x kurang dari min setengah. Ya, kita bisa mengambil x-nya negatif 1. Nah, jadi di pembilang kalau kita masukkan x-nya sama dengan min 1 ya di sini. 2x plus 1. Nah, ini kan 2 kali negatif 1 plus 1. Negatif 2 plus 1 sama dengan negatif 1. Nah, tandanya itu negatif. Kalau kita mengambil min 1 itu pembilangnya negatif.
Nah, selanjutnya untuk penyebut. Berarti X-nya tadi X min 1. Nah, berarti X-nya tadi kita ambil negatif 1, berarti negatif 1, negatif 1. Nah, hasilnya itu negatif 2. Berarti tanda penyebutnya negatif. Nah, tanda fungsi kan pembilang lagi penyebut. Ya, berarti nanti berarti ini negatif per negatif sama dengan positif. Nah, jadi fungsi itu akan bernilai positif saat interval. Oke, selanjutnya untuk X kurang dari 1, ini lebih dari, ini lebih dari angka sama dengan setengah. Ya, kita ambil X-nya 0. Nah, kalau kita ambil X-nya 0, di pembilang itu akan positif, di penyebut akan negatif. Jadi, positif bagi negatif hasilnya negatif. Nah, selanjutnya, untuk interval X lebih dari 1, dan untuk X lebih dari 1, kita ambil X-nya 2. Nah, kita ambil X-nya 2, berarti penyebutnya akan pembilangnya akan positif dan penyebutnya akan positif. Nah, selanjutnya berarti positif lagi positif hasilnya. Nah, kita lihat bahwa soal kita adalah X lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti dia positif. Berarti yang mana fungsi yang positif? Berarti himpunan penyelesaian itu X demikian X kurang dari negatif setengah atau X lebih dari mungkin seperti ini dulu untuk penyampaian materi sedikit. Nanti kita akan bahas selanjutnya di pembahasan. Baik, saya akan kembalikan ke moderator untuk selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Kak Elvi. Baik, karena sesi penyampaian materi telah usai, akan dilanjutkan dengan sesi pembahasan soal UTS mata kuliah aljabar tahun 2020 dengan dosen pengampu Bu Indri. Kepada tenter pengantar aljabar, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang soal dari dosen BND. Sebenarnya untuk soal ini saya masih mencoba ya, jadi kita bisa sambil share aja. Karena dulu itu dosen pengampu saya itu Ibu Risa. Jadi agak karena saya juga baru melihat soal yang ini. Jadi kita sambil share aja. Oke, untuk yang soal pertama ini sebenarnya dasar ya. Dasar. Untuk soal yang A ini sebenarnya dasar, yaitu operasi bilangan bulat biasa. Jadi tanpa masih ada belum ada unsur aljabar sebenarnya di sini. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan ke D karena lebih menarik untuk D karena itu merupakan bilangan kuadrat ya. Ada bilangan yang sangat besar yaitu ratusan D kuadrat, karena itu ada cepat sebenarnya, yaitu ini negatif 441 kuadrat dikurang negatif 561 kuadrat per 120. Nah, ini kita bisa misalkan ya. Misalkan itu A itu sama dengan negatif 441 dan B itu negatif 56. Jadi ini kita bisa ubah menjadi A kuadrat min B kuadrat per 120. Nah, di sini baru ada aljabar. Jadi dan perlu diingat bahwa A
A kuadrat negatif B kuadrat itu adalah A plus B dikali A minus B. Itu sebenarnya sudah ketentuan yang setidaknya harus sudah dikuasai, ya. Jadi itu merupakan hal dasar sebenarnya untuk A kuadrat negatif B kuadrat sama dengan A plus B A minus B. Nah, ini bisa kita substitusi karena kita memisahkan tadi, jadi negatif 4 dikurang ditambah negatif 561 dikurang negatif 441 dikurang negatif 561 per negatif 30. Ini akan menjadi sama dengan negatif 1002 ditambah ini negatif kali negatif jadi positif, jadi hasilnya akan menjadi kita tambah perkalian. Oke, 1002 dikali ini kan jadi positif, jadi hasilnya 120 per 120. Ini kita bisa coret, jadi hasilnya negatif 1000. Nah, di sini aljabar itu sangat diperlukan karena kita tidak mungkin menghitung ini. Ya. Mungkin kalau kita diperbolehkan untuk pakai kalkulator, ya, jadi lumayan. Nah, kalau di sini kita mengkuadratkan bilangan ratusan, tentu itu sangat susah dan juga membuang-buang waktu. Jadi sebenarnya ini bisa jadi sebuah jebakan, ya, bisa jadi sebuah jebakan dari dosen. Supaya apakah kalian itu benar-benar paham tentang aljabar? Jadi dengan cara seperti ini, tentu dosen merasa kalian bisa itu untuk menyelesaikan persoalan soal B ini dengan aljabar. Jadi aljabarnya itu bisa terpakai di bagian C. Oke, selanjutnya itu untuk yang C, berartinya itu yang C itu operasi pecahan biasa sebenarnya, ya. Operasi pecahan biasa mungkin di situ yang negatif 1/2 itu ada kuadrat mungkin, ya. Sebenarnya untuk negatif 1/2 kuadrat itu kalau tidak ada kuadrat itu sebenarnya tidak perlu dikurung sebenarnya harus di kuadrat. Jadi kalau itu biasa aja, ya, untuk pecahan biasa. Jadi untuk yang D kita bisa langsung ke bagian D karena sedikit rumit. Nah, untuk yang D itu akar 3 kuadrat negatif dikurang negatif 2 pangkat 3 dikurang akar 3 dikurang negatif 3. Dari sini ada selanjutnya ini. Berarti ini bisa kita hitung jadi 9 dikurang 4. Nah, selanjutnya ini perhatikan bahwa kalau akar ada kuadrat di dalam akar pangkat 2, ya. Jadi pangkat 2 berarti pangkatnya hilang, akarnya juga hilang. Atau mungkin bisa gini. 3 dikurang di negatif 2 pangkat 3. Ingat kalau akar itu pangkatnya 1/2. Jadi ini surat, ya. Jadi akar dan pangkatnya itu akan hilang. Nah, jadi di sini hasilnya akar 5 dikurang 3 negatif kali negatif, hasilnya positif di negatif. Oke, mungkin itu aja untuk nomor 1. Selanjutnya kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2.
Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu A, F, X sama dengan 3X negatif 7. Nah, di sini kita disuruh mencari apa? Disuruh mencari kodomain. Nah, disuruh mencari kodomain dan range atau hasil dari S, kemudian gambarkan grafiknya sebagai pergeseran. Nah, jadi yang pertama untuk domain F, ya, perhatikan kalau ini adalah fungsi linear, ya, masih fungsi linear. Jadi kalau fungsi linear itu df-nya itu masih biasa, yaitu X sedemikian X anggota. Ya. Nah, untuk kode mainnya itu sebenarnya kode main itu harus mencakup range, ya, harus mencakup range, berarti kode main setidaknya harus anggota bilangan D. Nah, setidaknya harus anggota bilangan D. Nah, selanjutnya untuk RF, nah, untuk RF ini RF bisa kita gunakan mungkin seperti ini untuk gambaran dulu. Y sama dengan 3X negatif 7. Nah, berarti kita cari dulu nih 3X negatif 7. Berarti di sini kita pindah luas, ya, 3X sama dengan negatif 7 dan X sama dengan negatif 7 dan Y per 3. Nah, kalau dilihat dari sini, ya, nilai Y atau range yaitu X sedemikian X anggota Y. Karena penyebutnya itu adalah berupa bilangan, bukan fungsi. Jadi kalau nanti penyebutnya berupa fungsi, range-nya nanti akan ada batas. Ya, range-nya nanti akan ada batas. Nah, selanjutnya untuk grafik pergeseran, sebenarnya ini materinya itu kurang saya kuasai sebenarnya, karena juga ya tadi untuk dosen pengampu yang berbeda, jadi mungkin teknik pengajaran juga berbeda dan materinya juga berbeda, ya. Nah, untuk pergeseran sepertinya biasanya itu berpengaruh terhadap konstanta, ya, berpengaruh terhadap konstanta. Jadi sebenarnya untuk pergeseran berarti kita harus mencari yang ini dulu. Jadi nanti digeser negatif 7, berarti Y-nya itu dikurangi 7, berarti bergeser ke bawah. Nah, pergeseran kalau untuk 3X berarti nanti pergeserannya ke kanan, ya. Kalau tidak salah itu ke kanan. Dan mohon maaf kalau agak gelap karena hujan juga di sini. Jadi ya, oke. Untuk ini jadi nanti kita 3X, kalau sudah dapat 3X ini seperti ini misalnya, nanti pergeseran negatif 7 berarti digeser ke bawah karena Y itu dikurangi 7. Nah, nanti digeser ke bawah mungkin seperti ini. Nah, ini belum saya pelajari lebih lanjut sebenarnya karena perbedaan dosen pengampu. Oke, selanjutnya untuk yang B sama dengan X itu X negatif 1 pangkat. Nah, ini untuk domain, ya. Yang domain itu merupakan bilangan Z. Nah, karena dia itu tidak merupakan bilangan atau fungsi rasional atau fungsi rasional. Karena biasanya kalau ada batas untuk domain
Dia itu merupakan fungsi rasional atau fungsi rasional. Karena di situ ada syarat domain ya, untuk fungsi rasional dan fungsi rasional tradisional ini. Nah, untuk kodomainnya sendiri, sepertinya sama saja untuk yang A, karena kodomain itu harus membuat range-nya, dia itu harus umum. Jadi kalau yang umum kita ambil aja untuk X, maka nah selanjutnya untuk Y sama dengan X min 1 X. Jadi ini kita akan menjadi berarti gini ya, kita ambil akarnya, berarti di sini menjadi X sama dengan Y pangkat 3 min plus. Selanjutnya berarti apakah ada bilangan ini yang menjadi batas ya, maka harus Y itu lebih dari 0. Nah kalau negatif, Y itu negatif, sepertinya mungkin ya karena dia bukan kuadrat. Kalau kuadrat kan dia pasti negatif, pasti positif ya, karena kalau dia pangkat 3 kayak kemungkinan dia ada negatif. Nah kalau dia pangkatnya ganjil itu kemungkinan boleh negatif. Jadi mungkin dan saya itu FF-nya selanjutnya tadi yang saya bicarakan tadi tentang domain fungsi untuk rasional ya, untuk rasional. Artinya nanti ada batasan untuk domain karena ada sifat, yaitu penyebut tidak boleh sama dengan ya. Nah itu yang pertama, yaitu fx sama dengan x min 1 per x kuadrat min 4. Oke, selanjutnya ingat tadi bahwa apa, penyebut tidak sama dengan 0. Nah, penyebut tidak sama dengan 0 berarti x kuadrat ya, x kuadrat min 4 itu tidak sama dengan, nah, berarti x kuadrat itu tidak sama dengan 4. Berarti x itu tidak sama dengan plus minus akar 4. Berarti x itu tidak sama dengan 2 dan x itu tidak sama dengan negatif. Jadi ini karena merupakan syarat dari penyebut, yaitu tidak boleh sama dengan 0, maka akan berpengaruh dengan domain. Artinya domainnya itu tidak boleh 2 atau negatif. Jadi di sini domain fungsinya yaitu x sedemikian x tidak sama dengan negatif 2 dan x tidak sama dengan 2, x sama. Ini untuk domain itu ada batas ya, ada syarat karena dia merupakan bilangan atau fungsi rasional. Nah untuk kodomain itu sama halnya seperti tadi, karena kodomain itu bisa bersifat umum, artinya harus memuat range ya, harus memuat range. Bisa kita bahwa kodomain itu gitu. Nah untuk range fungsi f, untuk di sini penjelasannya itu sebenarnya sangat rumit. Mungkin waktunya itu tidak cukup jika kita bahas ya, karena saya juga ingin membahas sedikit
tentang soal Indonesia nanti kita bawa ke masyarakat. Jadi untuk range fungsinya sendiri itu sama saja sebelumnya mencari yang seperti tadi harus dia sama dengan, artinya kita harus tahu batasnya itu bagaimana. Kan range itu nilai ya, jadi harus tahu himpunan-himpunan ini. Oke, selanjutnya untuk range itu mungkin nanti bisa saya share di Google Doc saja untuk pembahasannya. Untuk yang B kita lanjutkan yaitu X plus 1 per akar X plus 1. Nah, di sini ada dua. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu ada rasional dengan penyebut irasional. Ada rasional dengan penyebut irasional. Nah, jadi di sini yang kita ketahui bahwa dalam rasional ya, bahwa akar X plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan kita tahu lagi bahwa untuk X, untuk irasional ya, untuk irasional bahwa X plus 1 itu harus lebih dari sama dengan ya, harus lebih dari sama dengan 0 karena dia merupakan bilangan akar ya, akar banget ya. Nah, X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. X plus 1 lebih dari sama dengan 0, sedangkan di sini akar X plus 1 itu tidak sama dengan 0. Jadi di sini kita simpulkan bahwa kalau untuk fungsi ini bahwa X plus 1 itu lebih dari 0 tanpa sama dengan, karena sambungannya ini sudah diambil di sini. Karena di sini sudah tidak boleh sama dengan, meskipun ini boleh sama dengan, tapi kan dia itu satu kesatuan ya. Jadi kalau di sini dia tidak boleh sama dengan 0, kalau di sini lebih dari sama dengan 0, artinya kita mengambil yang mana untuk memenuhi keduanya, yaitu X plus 1 lebih dari, nah sini diperoleh X lebih dari negatif 1. Nah, ini untuk syarat penyebut. Nah, untuk syarat penyebut, jadi seperti bagian A tadi, berarti X-nya harus lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti domainnya itu X sedemikian X lebih dari negatif 1, X anggota ini untuk DF. Nah, untuk TF-nya itu sama, yaitu umum, yaitu X anggota Nah, sama saja untuk range-nya ya. Mungkin karena terlalu panjang, jadi saya tidak bisa bahas di sini karena waktunya kurang. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan ketidaksamaan rasional. Nah, kita bahas sebelumnya tadi sudah sedikit tentang ketidaksamaan rasional. Nah, di sini perhatikan untuk yang A. Oke, untuk yang A itu X plus 6 per X min 2 itu kurang dari sama dengan X per X min 5. Ingat bahwa dalam ketidaksamaan rasional bentuk umumnya apa? Di sebelah kanan itu 0 ya, di sebelah kanan berarti ini kita harus pindah X plus 6 per X min 2, berarti ini pindah nih ya, pindah menjadi min X per X min 2. Nah, di sini kan masih belum bisa kita kerjakan. Nah, kita dengan hal ini gunakan penjumlahan ya, gunakan penjumlahan pengurangan pada pecahan. Jadi berarti X min 2 ya, X min, jadi di sini X plus 6 X min 5 itu dikurang X min menjadi sama dengan
Oke, ini kita hitung menjadi x kuadrat plus x negatif 30 dikurang x kuadrat min 2 per x min 2 x min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini yang bagian atas berarti kita bisa hitung menjadi apa? Ini x dikurang negatif x kuadrat dikurang x kuadrat itu sudah habis, berarti hasilnya x dikurang negatif dx. Nah, negatif tambah negatif hasilnya positif, berarti x tambah dx berarti ya 3x min per x min 5 x min 2 x min 5 kurang dari sama dengan. Nah, ingat di sini kita perlu mencari titik kritisnya. Titik kritis kita perlu mencari titik kritis. Yang pertama dari pembilang. Yang pertama dari pembilang yaitu 3x min 30 itu sama dengan 0. 3x sama dengan 30, x sama dengan 10. Jadi untuk penyebut ada dua ya, berarti yang pertama x min 2 itu tidak sama dengan 0, berarti x itu tidak sama dengan 2. Nah, yang satunya x min 2 dan x min 5 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan 5. Berarti ada 3 titik kritis. Nah, ingat kalau penyebut itu berarti regulatornya tidak penuh. Nah, ini berarti di sini 2, di sini 5, di sini 2. Ya, di sini ada 4 interval. Ya, ada 4 interval. Jadi kita cari satu-satu. Baik, kita cari satu-satu untuk 4 kali. Oke, ini di set sini. Oke, interval tanda pembilang. Tanda pembilang. Tanda penyebut. Ini tanda fungsi. Jadi untuk garis bilangannya ini. Iya, maaf. Persamaan ketidaksamaan kita ada sama dengan. Ya, berarti pembilangnya itu penuh ya. Pembilangnya itu penuh. Berarti pembilangnya itu penuh. Nah, pembilangnya penuh. Karena ketidaksamaan kita ada sama dengan.
Oke, di sini tadi yang sudah kita sederhanakan yaitu 3x min 30 per x min 2 x min 3. Nah, selanjutnya untuk interval ini kan berarti di sini tadi 2, 5, 10. Nah, untuk interval x kurang dari 2, ya, tanda pembilangnya jadinya apa? Kita ambil 0, ya. Kita ambil 0 karena kan 0 di sini ya. Ada x kurang dari 2. Kalau 0 berarti hasilnya negatif. Nah, hasilnya negatif. Ini istilah tanda penyebut, kita ambil 0, ini negatif, ini negatif. Ya, negatif, kali negatif hasilnya positif. Oke, berarti tanda fungsinya yaitu negatif per positif itu sama dengan negatif. Nah, selanjutnya untuk interval x kurang dari 5, x lebih dari 2. Oke, kita ambil x-nya itu ini tadi 0, ini tadi 3. Berarti kalau kita ambil 3, berarti ini hasilnya 9. Ya, hasilnya 9 dikurang 30. Oke, hasilnya 9 kurang 30, negatif 27. Nah, ini negatif. Nah, kita ambil 3, berarti di sini apa? 3 kurang 2, positif. 3 kurang 5, negatif. Hasilnya negatif. Jadi tanda fungsinya negatif plus negatif yaitu positif. Nah, selanjutnya untuk interval x kurang dari sama dengan 10, x lebih dari 5. Nah, ini untuk mengambil x-nya, karena x kurang dari sama dengan 10, artinya kita boleh mengambil 10, tapi kalau kita mengambil 10, itu hasilnya akan 0. Ya, kalau hasilnya 0, kita tidak bisa memperkirakan itu negatif atau positif. Jadi ambil yang bukan 10. Ya, ambil yang bukan 10, misalkan kita ambil itu misalnya x-nya. Nah, kalau x-nya 6, berarti untuk pembilang, berarti 3 kali 6 dikurang 30, berarti 18 kurang 30 hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif. Nah, kalau ini 6 kurang 2, 4 hasilnya positif. 6 kurang 5 hasilnya positif. Nah, jadi ini hasilnya jadi negatif per positif itu sama dengan negatif. Oke, selanjutnya untuk interval terakhir yaitu x lebih dari sama dengan 5. Oke, sama halnya dengan yang interval sebelumnya, disarankan atau seharusnya ya untuk mengambil x-nya itu tidak 10, karena nanti hasilnya akan 0. Ya. Jadi kita ambil misalkan ambil 11, berarti di sini 33 dikurang 30 itu sama dengan 3 hasilnya. Nah, kalau ini berarti x-nya kita ambil 11, 11 dikurang 2, 9 hasilnya positif. 11 dikurang 5, 6 hasilnya positif. Positif kali negatif kali positif yaitu hasilnya positif. Sehingga tanda fungsi positif per ini. Nah, oke, selanjutnya perhatikan untuk ketidaksamaan yang kita dapat dari soal yaitu kurang dari sama dengan, artinya dia bisa 0 atau negatif. Nah, itu yang negatif nih. Nah, tapi HT itu sama dengan x sedemikian x kurang dari 2 atau x kurang dari sama dengan 10 lebih dari interval yang memenuhi yaitu x sedemikian x kurang dari 2 atau x
kurang dari sama dengan 10 X lebih dari. Untuk sekali selanjutnya yang B itu seper X. Ini yang B itu lebih dari X min. Nah, sama halnya seperti yang karena tadi kita harus yang di kanan itu harus jadi ini jadi kita seper X dikurang X min lebih dari X lebih dari X lebih dari 0. Jadi di sini diperoleh seper ini jadi seper X. Ini jadi dikurang ya. Jadi bisa kita menjadi begitu, berarti lebih dari 0. Kemudian ini menjadi 1 min X kuadrat min. Dan di sini jangan lupa untuk diberi kurung ya untuk pengembangan, karena kalau di situ tidak diberi kurung itu hasilnya akan berbeda tentunya ya. Oke, kita peroleh tadi jadinya sini 1 ya dikurang X kuadrat dan 2X per X lebih dari saya kita saja menjadi X kuadrat ya X kuadrat min X kuadrat plus 2X plus 1 per X lebih dari. Nah, sebenarnya untuk seperti ini saya lebih suka untuk X-nya itu supaya positif ya, koefisien X kuadratnya positif. Ini Mbak. Ini soalnya tadi seperti ini. Lebih dari ya. Nanti ini kalau kita mau jadi positif, artinya ketidaksamaannya dibalik. Berarti ini bisa menjadi ini bisa menjadi X kuadrat min 2X min 1 per X kurang dari 0. Tuh, di sini berarti untuk penyebut dan titik kritis atau pembuat nolnya untuk penyebut untuk pembilang untuk pembilangnya berarti ini X kuadrat min 2X min 1 sama dengan. Nah, sepertinya ini tidak bisa difaktorkan ya, tidak bisa difaktorkan, jadi bisa pakai ABC mungkin. Jadi min B ya, berarti min 2 plus minus par B kuadrat 4 min 4
AC. Yang satu hanya negatif per 2. Ini 2 plus minus per ini negatif, kalau negatif jadi positif, 4 tambah 4 8 per 2. Ini dengan ini jadi 2 plus minus 2 akar 2 per 2. Jadi ini kan bisa dijadikan 1 plus minus akar 2. Jadi titik kritisnya ada 1 plus minus akar 2 untuk di pembilang. Mungkin di sini untuk penyebut X-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, karena X saja, X-nya tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya berarti apa nih? Kita gambar atau garis bilangannya. Oke, perhatikan bahwa untuk pertidaksamaan tidak pakai sama dengan. Artinya pada pembilang itu kelihatannya kosong. Nah, jadi sini 1 min akar 2, di sini 0, ini 1 plus akar 2. Oke, berarti ada 4 interval. Nah, caranya sama seperti tadi. Mungkin bisa dicoba nanti ya untuk penyelesaiannya seperti tabel yang sebelumnya. Untuk mungkin bisa kita ke soal selanjutnya, karena kalau sudah di sini kan sama aja untuk caranya, karena ada 4 interval dan kita mengambil X yang sama aja. Jadi mungkin di sini perbedaannya untuk mencari pembilang dan penyebut, yaitu titik kritisnya. Nah, oke. Untuk yang soal kelima, yaitu apa yang saudara ketahui tentang definite positif. Oke, definite positif. Nah, sebenarnya kalau apa yang saudara, berarti ini kan pendapat masing-masing. Kepahaman dan mahasiswa masing-masing. Positif artinya dia itu terdefinisi positif untuk fungsinya. Artinya kalau dia definisi positif, ya, fungsinya itu pasti di atas sumbu X. Pasti di atas sumbu X. Nah, lalu bentuknya itu seperti apa? Nah, bentuknya itu seperti apa? Bentuknya itu seperti apa? Nah, bentuknya itu terbuka ke atas. Karena kalau dia itu terbuka ke bawah, nah, kalau dia itu terbuka ke bawah, dia bukan definite positif, tapi yang biasa. Yang terbuka ke bawah. Artinya dia itu ada nilainya negatif nanti, jadi tidak bisa dikatakan definite positif. Dan untuk contoh mungkin bisa dilihat ya, untuk contoh nanti sifat-sifatnya seperti apa. Jadi kalau sifatnya sudah diketahui, jadi mudah untuk memberikan contoh. Jadi di sini saya menggambarkan untuk definite positif itu seperti apa. Itu definite positif yaitu dia itu selalu bernilai positif untuk semua bilangan. Nah, untuk semua bilangan. Jadi dia itu terbuka ke atas. Tapi terbuka ke atas itu tidak gini juga ya. Tidak gitu. Jadi terbuka ke atas, tapi dia itu harus di atas sumbu X. Kalau di sini kan ada di bawah sumbu X. Ya. Nah, selanjutnya apakah ada fungsi lain yang mempunyai sifat definite positif? Untuk mempunyai sifat definite positif sepertinya ada ya. Untuk saya pribadi sepertinya. Coba perhatikan untuk fungsi trigono. Nah, fungsi trigono itu seperti itu.
Nah, itu kan umumnya seperti itu. Jadi kalau kita mencari fungsi berarti kita bisa menggeser fungsi yang ini, ya, fungsi yang ini ke bagian atas, ya, dengan cara memanipulasi fungsinya supaya dia berada di atas. Jadi menurut saya ada fungsi lain yaitu fungsi trigonometri. Tapi trigonometrinya itu terbatas untuk sin dan cos, ya. Nah, untuk sin dan cos saja. Oke, selanjutnya untuk persamaan untuk soal ke-6, perkirakan rumus fungsi berikut. Nah, rumus fungsi berikut. Nah, kalau sudah kelihatan fungsi, kan kita tahu kalau fungsi itu jika memotong sumbu X, berarti dia 0 pada sumbu Y. Artinya nanti bisa kita lihat untuk titik yang ini, titik potong pada sumbu X. Nah, jadi ada X nya min 1. Berarti X yang ini apa? X plus 1. Ingat kalau tadi kan ini kan X sama dengan 1. Ya, berarti X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita mencari nih supaya hasilnya itu 0. Maka itu yang kita ambil X plus 1. Habis itu X sama dengan 0 yaitu tetap X. Selanjutnya X itu sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2 berarti X min 2 itu sama dengan 0. Ya, ini yang kita ambil. X min 2. Oke, ini bisa jadinya X kalau lebih mudah menghitung seperti ini. Sama dengan X min kurung. Ini jadi X kuadrat min X min 2. Oke, ini menjadi X pangkat 3 min X pangkat 2 min 2X. Ini perkiraan untuk rumus fungsi. Nah, yang B itu pulang dapatkah saudara yang memperkirakan rumus fungsi selain F dengan membuat 0 sama dengan membuat 0 fungsi. Nah, itu tergantung apa namanya, itu tergantung grafiknya ya. Untuk kita menentukan itu tergantung grafiknya. Tapi untuk grafik ini saya belum mencoba caranya. Ya, oke, sampai di sini untuk ini. Nah, karena masih ada waktu, kayaknya sedikit saya bahas untuk Ibu Risa. Nah, karena kalau dilihat dari soal ini, yang polinom itu di bagian ke-6 ya. Soal polinom di bagian ke-6 itu tentang rumus saja. Nah, untuk selanjutnya itu sudah ada soalnya Ibu Risa. Oke, tadi kalau untuk pengantar aljabar ada, kalau tidak salah kan di RTS-nya itu ada nilai mutlak. Ya, ada nilai. Oke, untuk ini sebenarnya mudah saja untuk definisi. Nah, kita di sini bermain definisi untuk nomor yang 1. Nanti saya akan share untuk mungkin saya akan share untuk UTS ya saya tahun kemarin, ya, untuk penyelesaiannya. Oke, ini tadi untuk ketidaksamaan masih mengacu ke sama tadi untuk sebelumnya ya. Tapi ini dibalik. Tapi ini yang ditentukan itu apa namanya, solusinya. Jadi kita menentukan nilai A dan nilai dari A plus B. Jadi kita harus tahu fungsinya itu seperti apa terlebih dahulu. Oke, nah mungkin kita akan bahas yang ini sebentar. Untuk polinom, karena kalau polinom itu bentuknya beda-beda ya untuk pembahasannya. Nah, di sini sebenarnya ini menarik untuk dibahas, tapi mungkin nanti tidak sempat waktunya. Saya akan share juga untuk pembahasannya.
Nah, diberikan polinomial Px dengan x pangkat 4 min mx pangkat 3 min x kuadrat plus mx plus m untuk suatu m dan n anggota real. Nah, berarti memotong sumbu x di 4 titik dan 2 diantaranya adalah 2,0 dan 0,0. Nah, karena 0,0 berarti saat x sama dengan 0, berarti y-nya juga sama dengan 0, ya kan? Kalau x-nya sama dengan 0, berarti y sama dengan 0. Kalau x-nya 0, y-nya 0, berarti n-nya itu 0. Ya, n-nya itu 0. Artinya n-nya itu mungkin suatu bilangan selain 0. Karena kalau suatu bilangan selain 0, maka jika x-nya 0, tidak mungkin y-nya 0. Oke, sebenarnya ini untuk n tidak berpengaruh. Jadi kita langsung saja untuk untuk saya kemarin itu menggunakan ya Horner, ya kalau nggak salah Horner. Ya. Jadi kan 2 x-nya 2, y-nya 0. Karena dia memotong, berarti y-nya 0. Oke, di sini 2 ini 1, negatif m, negatif 1, dan m. Oke, selanjutnya berarti di sini 1, ini 2, itu 2 dikurang m, sini 4 dikurang 2m. Oke, di sini 3 dikurang 2m. Oke, di sini jadi 6 dikurang 4m. Ini menjadi 6 min 3m. Nah, 6 min 3m karena kan y-nya 0. Ini jadi 9. Berarti diperoleh 3m itu sama dengan 6 yang sama dengan 2. Ya, m-nya 2. Oke, selanjutnya kalau m-nya 2, ingat kalau pakai Horner itu kalau dia sama dengan 0, ya berarti ini merupakan fungsi yang baru. Oke, berarti ini dengan satu ini koefisien dari x kuadrat. Ya, 2 min m itu koefisien dari x. Oke, ini menjadi 3 min. Oke, berarti kalau m-nya tadi kita peroleh 2, berarti kita substitusikan menjadi 2 kurang 2, 0, 0 kali x. Ya. Berarti di sini 2 kali 2, 4, 3 kurang 4, itu 1 sama dengan 0. Karena kita menentukan titik potong Px terhadap sumbu x, berarti y-nya harus sama dengan 0. Berarti ini ingat bahwa kalau ini kan bisa jadi ini. Berarti ini x plus 1, x min 1. Oke, berarti di sini x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Jadi dua titik potong Px terhadap sumbu x yaitu sini x-nya min 1 berarti negatif 1,0 dan 1,0. Oke, ini untuk nomor 4. Jadi untuk polinomial sampai di sini dan saya cukupkan untuk penyampaian materi ini, dan saya mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan atau terlalu cepat menjelaskan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Elvi atas penyampaian materinya. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 5, teman-teman mahasiswa baru, demikianlah serangkaian acara Mat Club 2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh kegiatan Mat Club dengan sangat baik. Dan juga kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin on cam, dipersilakan.
sudah? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya Noviana selaku moderator mewakili panitia yang bertugas undur diri dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam sikap maupun tutur kata. Mari tetap menjaga kesehatan dan tingkatkan semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Dan semoga dengan adanya kegiatan MAPLab, teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 jurusan Matematika Universitas Negeri Malang mendapat kemudahan serta kelancaran dalam mengerjakan soal UTS pengantar aljabar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MATLAB 2021, persiapan diri meraih prestasi di masa pandemi. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Semangat Sampai semuanya. jumpa. Terima kasih, Kakak.